Kau gila, Lawa Ijo. Jangan coba-coba menghalangi aku atau mendahului maksudku. Lawa Ijo tampaknya agak terkejut mendapat serangan itu. Tetapi ia adalah seorang yang tangkas. Karena itu, dengan satu loncatan ia berhasil membebaskan dirinya. Bahkan kemudian terdengarlah suara tertawanya yang menyeramkan. Kita sama-sama mengail di satu kolam harimau jelek. Apa salahnya? Kata Lawa Ijo kemudian. Tetapi akulah yang paling berhak atas keris-keris itu, jawab orang yang tinggi besar itu, yang tidak lain adalah Simorrodro muda dari Gunung Tidar. Kembali Lawa Ijo tertawa pendek. Salahmu. Kenapa keris-keris itu sampai terlepas dari tanganmu? Simorrodro muda itu pun tidak menjawab. Tetapi segera ia melanjutkan serangannya dengan tombak pendeknya yang dinamai Kiai Kolotada, yang pernah hampir saja dicuri oleh anak buah sepasang uling dari Rawa Bening. Serangan itu datangnya cepat sekali sehingga Lawa Ijo tidak sempat mengelak. Segera ia menggerakkan kedua pisau belatinya untuk menangkis serangan Simorrodro. Dua kekuatan yang dahsyat saling beradu. Terdengarlah suara gemerincing nyaring dan bunga api berpencaran di udara. Maisa Jenar tertegun melihat kejadian itu. Segera ia mengurungkan niatnya. Dan tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menyaksikan dua tokoh golongan hitam itu mengadu tenaga. Maka segera terjadilah pertempuran yang dahsyat. Kedua-duanya percaya pada kekuatan tubuhnya, sehingga tampaknya mereka berdua segan untuk mengelakkan diri dari benturan-benturan. Kedua tangan Lawa Ijo yang memegang dua bilah pisau belati panjang itu menyambar-nyambar, seolah-olah berdatangan dari segala arah. Sedang Simorrodro dengan daksatnya pula memutar tombak pendeknya mengarah ke segenap bagian tubuh Lawa Ijo. Kedua tokoh hitam itu, apabila tidak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap, pastilah mereka akan menghindari pertempuran. Sebab mereka telah merasa bahwa kekuatan mereka seimbang, sehingga perkelahian yang semacam itu hanya membuang-buang waktu saja. Beberapa waktu yang lalu Lawa Ijo sudah pernah bertempur melawan Simorrodro. Tetapi tak seorang pun yang dapat mengatasi yang lain. Kemudian setelah beberapa lama mereka berpisah, merendam diri untuk mempersiapkan pertemuan terakhir tahun ini. Tiba-tiba mereka bertemu dalam satu tujuan yang sama. Meskipun masing-masing telah mendapat tambahan ilmu yang cukup banyak, namun ternyata kekuatan mereka masih tetap seimbang. Melihat pertempuran itu, hati Maisa Jenar tergetar juga. Seandainya ia tidak memiliki ilmu sakti Sosro Birowo, mungkin sulit baginya untuk mengalahkan baik Lawa Ijo maupun Simorrodro. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya ingin dapat menjatuhkan lawannya dengan segera. Tetapi yang agak mengherankan Maisa Jenar, kenapa Simorrodro baru saat itu muncul di arena? Apakah yang dilakukan sebelum itu? Padahal sesaat sebelum ia menyerang Lawa Ijo, laskarnya sudah jauh terdesak oleh laskar Banyu Biru.
yang merasa mendapat tenaga baru dengan hadirnya Gajah Soro. Di lain bagian dari pertempuran itu tampak Lembu Soro dan Joko Soko bekerja keras untuk dapat menguasai lawannya. Tetapi ternyata keduanya pun memiliki kekuatan yang seimbang. Hanya keseimbangan pertempuran di antara laskar-laskar mereka yang kini telah berubah sama sekali. Laskar Banyu Biru dalam waktu yang dekat pasti akan dapat menguasai keadaan. Apalagi pada saat itu Gajah Soro dan Maisa Jenar ada di dalam barisan Laskar Banyu Biru tanpa ada yang menghalangi gerakan-gerakan mereka. Tetapi sementara itu, tiba-tiba agak jauh di ujung desa, Maisa Jenar melihat bayangan yang bergerak-gerak dengan kecepatan yang luar biasa. Gerakan-gerakan mereka jauh lebih cepat dan lincah daripada gerakan-gerakan Simur Rudro maupun Lawa Ijo. Segera Maisa Jenar tertarik pada bayangan itu. Dan untuk sementara ia lupa bahwa ia sedang menonton pertempuran antara dua tokoh hitam yang gagah itu. Oleh karena itu ia segera meloncat, memburu ke arah bayangan yang tampaknya hanya samar-samar dan selalu bergerak-gerak itu. Ketika sudah dekat, barulah ia dapat melihat agak jelas bahwa dalam kepekatan malam yang hanya dapat dicapai samar-samar oleh sinar-sinar api yang masih berkobar-kobar itu, ada dua orang yang sedang bertempur pula. Tetapi pertempuran ini sangat mengejutkan hati Maisa Jenar. Kedua orang yang sedang bertempur itu ternyata memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Mereka bergerak-gerak, berputar-putar dan meloncat-loncat, seperti tubuhnya tidak memiliki berat. Bahkan kadang-kadang kedua orang itu meloncat tinggi berputar di udara, dan kadang-kadang hampir seperti terapung-apung untuk beberapa saat. Tetapi kadang-kadang mereka berubah menjadi dua orang yang seolah-olah bertubuh besi yang saling membentur, menghantam dengan kuatnya. Seakan-akan mereka bukan manusia-manusia yang tubuhnya terdiri dari daging dan tulang-tulang yang dapat patah. Melihat bayangan yang bertempur dengan hebatnya itu, Maisa Jenar tertegun heran. Pastilah kedua orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu, rupanya Gajah Soro melihat pula dua orang yang sedang bertempur itu. Ternyata seperti juga Maisa Jenar, ia pun berusaha untuk mendekat. "Siapakah mereka di Maisa Jenar?" tanya Gajah Soro. Maisa Jenar menggelengkan kepala. "Entahlah, Kakang Gajah Soro. Kalau begitu, marilah kita berhati-hati untuk mendekati. Mereka pasti tergolong dalam angkatan yang jauh di atas kita," sambung Gajah Soro. Maisa Jenar tidak menjawab. Tetapi apa yang dikatakan oleh Gajah Soro itu memang sudah terpikir olehnya. Karena itu, segera ia pun menyusup ke sebuah halaman dan dengan mengendap-endap bersama Gajah Soro, berusaha untuk mendekati dua orang yang sedang bertempur dengan hebatnya itu. Untuk mendekati tempat pertarungan itu tidaklah sulit bagi Maisa Jenar dan Gajah Soro.
sebab mereka bertempur di satu tempat yang sempit tanpa berkisar dari satu titik, yaitu di tengah jalan dusun di ujung desa. Semakin dekat mereka dengan titik pertarungan itu, menjadi semakin jelas pula ketinggian ilmu kedua orang yang sedang bertanding itu. Mereka saling menghantam, menangkap dan membanting lawannya. Tetapi demikian, salah seorang terlempar ke atas tanah. Demikian ia melenting dan tegak kembali untuk dalam sekejap telah dapat membalas menyerang pula. Gajah Soro dan Mahisa Jenar tergolong orang-orang yang memiliki kesaktian yang tidak kecil artinya di kalangan orang-orang perkasa. Tetapi melihat cara kedua orang itu bertempur, terasalah bahwa ilmu mereka itu baru, merupakan ilmu yang permulaan saja. Ketika mereka berdua, Gajah Soro dan Mahisa Jenar, sedang terikat oleh pertempuran itu, tiba-tiba terdengarlah salah seorang di antara mereka berkata, "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" Gajah Soro dan Mahisa terkejut bukan kepala. Mereka berdua berada di tempat yang terlindung dan gelap. Sedangkan mereka berdua saja masih belum sempat menyaksikan kedua orang yang berdiri di jalan itu dengan baik. Tetapi justru salah seorang di antaranya sudah dapat melihat mereka yang berlindung. Untuk sementara Gajah Soro dan Mahisa Jenar masih berdiam diri. Mungkin bukan mereka yang disapa. Rupa-rupanya kau sengaja memanggilnya untuk membantumu, jawab yang lain sambil masih bertempur. Tutup mulutmu. Jangan terlalu sombong. Kau kira aku tak dapat melawanmu? Jawab yang lain. Yang lain diam dan tak menjawab. Tetapi rasanya mereka bertempur semakin seru. Ketika sesaat kemudian, Gajah Soro dan Mahisa Jenar masih belum menjawab, kembali terdengar suara orang yang pertama. "Hei, Gajah Soro, Mahisa Jenar, kenapa kau berdiri seperti patung di situ?" Mendengar nama mereka disebut, barulah Gajah Soro dan Mahisa Jenar yakin bahwa benar-benar mereka berdualah yang disapa oleh orang itu. Tetapi belum lagi salah seorang menjawab, terdengar suara orang kedua. "Hei, kenapa kalian tak membantu bapakmu yang sudah hampir kehabisan napas?" Mendengar kata-kata itu, Gajah Soro dan Mahisa Jenar tersentak. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Karena itu, mereka berdua segera meloncat mendekat. Ketika mereka sudah demikian dekat, barulah mereka tahu bahwa benar-benar Ki Ageng Soro Dipoyono yang sedang bertempur dengan dahsyatnya itu melawan seorang bertubuh raksasa yang mempunyai kesaktian sejajar pula. Tetapi rasa-rasanya mereka masih belum mengenal orang itu. "Gajah Soro, kenapa kau begitu bodoh meninggalkan rumahmu?" kata Ki Ageng Soro Dipoyono tanpa mengalihkan perhatian
perhatian sedikit pun dari lawannya. Paman Wonomerto, Sawong Rono dan Panjawi dengan pasukannya berjaga-jaga di sana, Ayah. Jawab Ki Ageng Gajah Soro. Apa arti mereka bertiga? Pulanglah, ajak Maiso Jenar. Tinggalkan Lembu Sora bersamaku di sini. Bukankah laskarmu di sini tidak banyak menderita kekalahan? Perintah Ki Ageng Soro Dipoyono kemudian. Mereka memberi tanda kekalahan itu, Ayah. Jawab Gajah Soro. Ah, kau memang terlalu muda digugah kemarahan, Gajah Soro. Prajurit Banyu Biru meskipun terpaksa menarik pasukannya, tetapi masih belum memberi tanda kekalahan. Paling-paling mereka akan minta bantuan laskar cadangan. Tetapi tanda itu telah dibunyikan, Ayah. Gajah Soro mencoba menjelaskan. Ki Ageng Soro Dipoyono masih melayani lawannya dengan gigih. Mereka bertempur dengan cara yang agak membingungkan bagi Gajah Soro dan Maiso Jenar. Tubuh mereka seolah-olah menjadi kebal dan tidak dapat disakiti oleh pukulan yang bagaimanapun kerasnya. Karena itu, baik Gajah Soro maupun Maiso Jenar tidak tahu bagaimana. Terbuka kemungkinan untuk mendapatkan kemenangan pertempuran itu. Gajah Soro, yang membunyikan tanda itu bukanlah laskar Banyu Biru, tetapi itu hanyalah suatu cara buat menarikmu untuk datang ke daerah pertempuran ini, kata Ki Ageng Soro Dipoyono kemudian. Mendengar keterangan ayahnya, hati Gajah Soro terguncang hebat. Karena itu, segera ia meloncat meninggalkan tempat itu untuk segera kembali ke rumahnya. Gajah Soro, suruhlah Pandan Kuning, Pantaran, Panunggal dan beberapa orang kemari. Suruhlah mereka membawa tali yang kuat untuk mengikat kucing yang sakit-sakitan ini. Kau kira bisa menangkap aku? Kalau dalam keadaan seimbang, setetes air akan mempunyai pengaruh untuk mengubah keseimbangan itu. Maka, kedatangan beberapa orang yang tak berarti itu pasti membuat akibat yang tak kau harapkan. Jawab Soro Dipoyono kemudian. Setan tua, kau licik sekali. Kembali orang itu menggeram, berusaha menangkap seorang penyerang. Apakah itu licik? Jawab Soro Dipoyono. Nah, Gajah Soro, Maiso Jenar, berangkatlah, katanya kemudian kepada Gajah Soro dan Maiso Jenar. Gajah Soro dan Maiso Jenar segera berlari meninggalkan tempat itu, sambil memberi aba-aba kepada Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Apalagi pada waktu itu keadaan pertempuran seolah-olah sudah hampir seluruhnya dapat dikuasai oleh laskar Banyu Biru, kecuali pertarungan antara Simor Rodro Muda dengan Lowo Ijo, serta Joko Soko melawan Lembu Soro. Gajah Soro cepat-cepat melompat ke kuda putihnya, sedang Maiso Jenar berlari kencang-kencang ke kudanya yang ditambatkannya tadi. Dan sejenak kemudian mereka telah berpacu ke arah rumah Ki Ageng Gajah Soro. Seperti pada saat mereka berangkat, demikian pula pada saat itu,
Rasanya kuda-kuda itu berjalan demikian lambatnya. Beberapa kali mereka menderak kuda mereka untuk segera sampai di rumah. Sebab kalau sampai Ki Ageng Soro Dipoyono merasa khawatir, maka pastilah ada sesuatu yang mengancam keselamatan pusaka-pusaka yang disimpannya. Pada saat mereka meninggalkan arena pertempuran itu, mereka masih dapat mendengar suara lawan Ki Ageng Soro Dipoyono itu mengaum seperti seekor harimau. Dan sesaat kemudian disaut oleh auman yang menyeramkan pula dari Simor Rudro Muda. Ketika mereka menoleh, tampaklah sebagian dari laskar yang sedang bertempur itu berloncatan meninggalkan gelanggang, seperti air laut yang sedang surut. Maka dengan cepatnya jumlah laskar itu menjadi berkurang. Tetapi mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Sebab pikiran mereka telah lari mendahului ke arah pusaka-pusaka yang mereka simpan. Namun demikian, Gajah Soro sambil memacu kudanya masih sempat bertanya, "Adi Mahesa Jenar, siapakah kira-kira yang bertempur melawan ayahku itu?" Mahesa Jenar menarik keningnya, lalu jawabnya, "Aku tak dapat mengatakan dengan pasti, Kakang. Tetapi aku kira ia adalah Simor Rudro tua dari Lodaya." "Tepat seperti dugaanku," saut Gajah Soro. Bulu-bulu yang jarang-jarang yang tumbuh di wajahnya, tubuhnya yang besar seperti raksasa, dan akhir teriakannya yang mengaum seperti harimau. Hanya saja ia tidak mengenakan kerudung kulit harimau hutan, seperti pada saat kita jumpa pertama kali. Itu adalah usahanya untuk menyamar sebagai laskar biasa, Kakang. Untunglah bahwa Ki Ageng Soro Dipoyono tidak membiarkan daerah ini, kata Mahesa Jenar. Gajah Soro tidak menjawab lagi. Kudanya dipacu sedemikian kencangnya. Kudanya adalah kuda pilihan yang memiliki kecepatan berlari seperti anak panah. Tetapi pada saat itu rasa-rasanya kuda itu berlari seperti keong yang merayap-rayap di batu-batu berlumut. Semakin dekat mereka dengan halaman rumah Gajah Soro, hati mereka menjadi semakin tegang. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai macam gambaran yang mungkin terjadi pada kedua keris pusaka yang disimpannya. Akhirnya ketika mereka muncul dari sebuah kelokan jalan, terbentanglah di hadapan mereka alun-alun Banyu Biru. Dan setelah menyeberangi jalan-jalan itu, mereka akan sampai di rumah Gajah Soro. Dari kejauhan rumah itu nampaknya sepi saja. Tak ada sesuatu yang mencurigakan, apalagi keributan-keributan. Tetapi meskipun demikian hati mereka malahan semakin bergelora. Tiba-tiba tampaklah di hadapan mereka, di tengah-tengah alun-alun, di antara dua batang beringin tua yang tumbuh di alun-alun itu, meloncat-loncat dua bayangan dengan gerakan-gerakan yang aneh. Ternyata mereka adalah dua orang yang sedang bertempur pula. Gerakan-gerakan mereka tampak aneh dan cepat seperti dua ekor burung yang sedang berlaga sambar menyambar. Sementara mereka berloncatan dan berkelahi di atas dinding pohon beringin yang hanya sejengkal tebalnya. Tetapi seolah-olah kaki mereka memiliki alat perekat, sehingga mereka tidak dapat jatuh. Yang mengagumkan, kadang-kadang mereka berloncatan dan berkejaran di antara ranting-ranting dan sulur beringin tua itu, dengan gerakan yang seolah-olah mereka berada di atas tanah saja.
Melihat mereka yang bertempur itu, Gajah Soro dan Mahesa Jenar menarik kekang kudanya dan berhenti beberapa langkah dari pohon beringin itu. Di dalam gelap malam serta gerak-gerak yang melontar ke sana kemari, agak sulitlah bagi Mahesa Jenar dan Gajah Sora untuk segera mengenal orang yang sedang berkelahi itu. Tetapi menilik gerak serta cara mereka, pastilah mereka tergolong dalam tataran yang sama tinggi dengan Ki Ageng Soro Dipoyono. Beberapa kali Gajah Soro dan Mahesa Jenar melarikan kudanya melingkari pohon beringin itu. Tetapi setiap kali mereka hanya melihat bayangan yang berloncatan dan lenyap di balik pohon beringin itu. Namun bagaimanapun, Gajah Soro dan Mahesa Jenar telah memiliki dasar-dasar ilmu kepandaian yang cukup. Sehingga meskipun agak lama, akhirnya dengan terperanjat sekali mereka melihat salah seorang di antaranya mengenakan jubah abu-abu dan bertopeng kayu yang kasar buatannya, sehingga mirip dengan wajah hantu. Pasingsingan, desis Mahesa Jenar. Ya, pasingsingan, ulang Gajah Soro. Belum lagi mereka dapat mengenal dengan baik yang satu lagi. Terdengarlah lawan pasingsingan itu berkata, "Hei, anak-anak bodoh, jangan menonton seperti orang menonton adu jago. Lebih baik kau pulang dan lihat barang-barangmu." Mendengar suara orang itu, darah Mahesa Jenar tersirat. Ia pernah mendengar suara itu, dan bahkan ia pernah menerima perintahnya untuk mencari keris Noko Sosro dan Sabu Intan. Maka tak sengaja ia berteriak, "Bukankah Tuan Ki Ageng Pandan Alas?" Maka jawab orang itu, "Ingatanmu baik sekali, Mahesa Jenar. Tetapi lekaslah pergi." Mahesa Jenar tidak menjawab lagi. Dua tokoh sakti itu telah memperingatkan mereka mengenai pusaka-pusaka itu. Maka segera mereka memutar kuda mereka dan dilarikan menuju ke halaman rumah Gajah Soro. Dalam waktu yang pendek itu, Gajah Soro sempat bertanya, "Beliaukah Ki Ageng Pandan Alas, Adi Mahesa Jenar?" "Ya, beliaulah. Apakah Kakang Gajah Soro belum pernah mengenalnya?" tanya Mahesa Jenar. "Pernah, tetapi sudah lama sekali, Adi Mahesa Jenar." Sementara itu kuda mereka telah sampai di muka pintu gerbang halaman rumah Gajah Soro. Dua orang penjaga gerbang masih berdiri dengan tegapnya. Ketika mereka melihat Ki Ageng Gajah Soro dan Mahesa Jenar datang, segera kedua penjaga itu membungkuk hormat. Gajah Soro tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk menanyakan tentang keamanan rumahnya. Maka kepada dua orang penjaga itu ia bertanya, "Apakah yang sudah terjadi?" "Tidak ada apa-apa yang terjadi, Ki Ageng." Mendengar jawaban itu, perasaan Gajah Soro dan Mahesa Jenar agak sedikit lega. Tetapi dalam lubuk hati mereka yang paling dalam tersembunyi suara kebimbangan atas kebenaran keterangan penjaga itu. Maka berdua seolah-olah mendapat suatu firasat yang kurang menenteramkan hati mereka. Maka mereka berdua segera memasuki halaman dan langsung menuju ke pendopo.
Di pendopo itu tampak Wonomerto dan Sawung Rono masih duduk dengan tenangnya. Ketika mereka melihat Gajah Soro dan Maisa Jenar, segera mereka berdua pun berdiri menyambutnya. Paman Wonomerto, tidakkah ada sesuatu yang terjadi di sini? Tanya Gajah Soro tidak sabar. Pangestu anak mas, tak ada sesuatu pun yang terjadi, jawab Wonomerto. Gajah Soro menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia tambah lega mendengar jawaban itu. Sebab Wonomerto dan Sawung Rono bukanlah anak kecil yang dapat dipermainkan. Di halaman rumah itu masih tampak beberapa orang laskar yang berjaga-jaga berjalan hilir mudik dengan senjata siap di tangan. Sedangkan di Kandok Kulon, tempat pondokan Ki Ageng Lembu Soro pun masih nampak beberapa orang ikut berjaga-jaga. Bagaimanakah dengan Panjawi? Tanya Gajah Soro pula. Agaknya juga tidak mengalami sesuatu anak mas. Baru saja Adi Sawung Rono ngelanglang ke belakang rumah, dan di sana Panjawi tampak selalu bersiaga, jawab Wonomerto. Syukurlah kalau begitu, desis Gajah Soro. Mendengar semua keterangan itu, gelora perasaan Gajah Soro dan Maisa Jenar terasa agak mengendor sedikit. Setelah mereka mengalami ketegangan perasaan beberapa saat lamanya, memang sulit untuk dapat memasuki halaman itu tanpa dilihat oleh seorang pengawal. Sebab dinding halaman Gajah Soro cukup tinggi dan gerbangnya pun terjaga rapat. Beberapa orang pengawal berjaga-jaga di sekeliling halaman. Di setiap 7-8 langkah seorang dan melekat dinding halaman. Kalau demikian, maka agaknya peringatan-peringatan yang diberikan oleh Ki Ageng Soro Dipoyono maupun Ki Ageng Pandan Alas hanyalah sikap hati-hati dari orang tua saja. Tetapi belum lagi Gajah Soro dan Maisa Jenar puas menarik nafas lega, tiba-tiba dikejutkan oleh jerit Aryo Saloko dari dalam rumah. Serentak mereka berdiri dan dengan kecepatan yang luar biasa mereka meloncat ke arah suara Aryo Saloko. Wonomerto dan 2-3 orang yang berdiri paling dekat dengan pintu segera mendorongnya dan meloncat masuk. Gajah Soro dan Maisa Jenar rupa-rupanya tidak sabar lagi menunggu Wonomerto, yang meskipun gerakannya termasuk dalam tataran yang tinggi, untuk bergantian masuk lewat pintu yang hanya satu itu. Karena itu Gajah Soro dan Maisa Jenar dengan kekuatan penuh menerobos dinding gebyok itu sehingga pecah berantakan. Ketika mereka bersama-sama telah sampai di muka ruangan Gajah Soro, rasa-rasanya darah mereka berhenti mengalir. Mereka masih sempat menyaksikan Aryo Saloko terpelanting dan terbentur dinding. Seketika itu juga ia jatuh dan pingsan. Dari mulutnya meleleh darah merah segar. Sedang di tangannya tergenggam erat sebuah tombak pendek yang juga berlumuran darah. Tombak itu adalah tombak pusaka Ki Ageng Gajah Soro yang bernama Kiai Panca, hadiah dari Pangeran Sabrang Lor yang juga bergelar Adipati Unus pada waktu ia mengikuti pasukan Sabrang Lor itu ke Semenanjung Melayu untuk mengusir penjajahan Portugis. Kiai Panca sebenarnya adalah pasangan dari pusaka lain yang berupa sebuah bende.
Sedangkan di muka pintu kamarnya, ia melihat sosok tubuh yang terhuyung-huyung. Di dadanya tampak luka yang menyemburkan darah. Dalam kejadian yang sekejap itu, melayanglah sebuah bayangan yang hampir tak dapat ditangkap oleh penglihatan, menyambar orang yang hampir jatuh itu karena luka di dadanya. Maka berpindahlah dua buah keris yang dipegang oleh orang yang terluka di dadanya itu ke tangan orang yang menyambarnya. Itulah Kiai Noko Sastro dan Sapu Inten. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.